ya. Makan nasi lauknya ikan. Cakep. Dikasih kerupuk enak sekali. Cakep. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran dalam desiminasi saya ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberinya kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kolaborasi ini. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum acara kita mulai, kita ucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum saya memaparkan tentang desiminasi implementasi budaya positif di SD Negeri 114345 Gunung Melayu, kiranya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat serta ridhonya kita diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat yaitu melaksanakan yaitu CGB yaitu Ibu Sabda Dewi yang semalam adalah mata pelajaran yang pertama atau pertemuan pertama dan ini adalah pertemuan kedua. Kemudian tak lupa pula malah kita mengucapkan selawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Kiranya apa yang kita ucapkan dalam hati mudah-mudahan di akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati yaitu Ibu sebagai CGB atau calon guru penggerak yaitu pada 114345 Gunung Melayu. Saya sebagai kepala sekolah di sini mengucapkan terima kasih atas antusias Ibu Sabda Dewi yang telah yaitu berkeinginan dan mengikuti CGB yaitu pada tahun 2024 ini. Yaitu mudah-mudahan nanti saya mengharapkan kepada Bapak Ibu guru yang lain juga dapat yaitu mengikuti yaitu sebagai guru penggerak karena dimana sebagai CGB ini berpeluang banyak yaitu kita selain kita mendapat prestasi, kita juga mendapat yaitu tunjangan-tunjangan ataupun fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kepada Bapak dan Ibu, kira-kira nanti tahun yang akan datang, semoga Bapak dan Ibu ingin berkeinginan juga untuk mengikuti CGB yaitu pada tahun 2025 nanti yang akan datang. Kepada Bapak dan Ibu juga saya mengucapkan terima kasih nantinya agar pelaksanaan ini Bapak dan Ibu guru betul-betul yaitu mengikuti yaitu kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Dewi Sabda Dewi yaitu tentang CGB dan intinya adalah yaitu mengenai budaya positif. Kepada Bapak dan Ibu, sebelumnya budaya positif ini memang sesuai dengan kurikulum Merdeka, ini memang harus diterapkan kembali atau lebih aktif lagi karena itu adalah menyangkut dari kepada Pancasilaan. Kepada Bapak dan Ibu, ini budaya positif ini yang kita laksanakan ini sebenarnya adalah sudah pernah kita laksanakan, cuman dalam pelaksanaan ini kurang mendapat perhatian antusias daripada kita semua. Semoga nanti dengan adanya penerapan ini Bapak dan Ibu guru di sekolah kita nanti akan kita terapkan yang lebih baik lagi. Karena satu simpel saja budaya positif di sekolah kita ini yang sudah pernah kita jalankan adalah yaitu menyambut daripada anak-anak waktu anak-anak itu baru datang ke sekolah, kita salam anak-anak itu. Itulah salah satu contoh budaya positif yang setiap hari kita lakukan. Kemudian ada juga contoh budaya positif mingguan. Ini pun nanti sudah saya jelaskan kemarin kepada Bapak dan Ibu. Kita membuat yaitu seperti kalau hari Senin upacara bendera, kemudian kalau hari Selasa yaitu kita buat yaitu senam gembira, kemudian kalau hari Rabu yaitu kegiatan yaitu baca senyap, kemudian hari Kamis presentasi, kemudian hari
saat kembali kita melaksanakan senam, kemudian satu lagi bimbing, karena itu sangat dibutuhkan, berpeluang sekali Pak, yaitu menjadi guru penggerak. Ini sekarang guru penggerak sangat digalak-galakkan untuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Jadi ini saja yang saya sampaikan, sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, nanti diikuti dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kata sambutannya ataupun pembukaan untuk acara kita selanjutnya. Baik Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi implementasi budaya positif di SD Negeri 114345 Gunung Melayu. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak go, ditembak-tembak go, ditembak-tembak go, ditembak-tembak go. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak go, ditembak-tembak go, ditembak-tembak go, ditembak-tembak go. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Lima jari yang kanan menjadi palu, dok dok dok, dok dok dok. Lima jari yang kiri jadi gergaji, rege rege reg, rege rege reg, dok dok dok, rege rege reg, dok dok dok, rege rege reg. Ditembak jedor ya. Nah, baik Bapak Ibu. Di sini saya akan memaparkan tentang apa-apa saja tentang budaya positif tersebut ya. Nanti di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, serta motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Berikutnya posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Bapak Ibu guru hebat. Jawabannya setuju atau tidak setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Setuju. Iya. Berikutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Lalu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke ya. Nah, jadi di dalam pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan belajar dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Di sini kita akan mencoba melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, lalu teman yang satu nanti membuka ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan teman Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi dan menggoda, bahkan menggelitik dan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Mari kita lakukan ya Bapak Ibu. Coba berteman berdua ya. Ya silakan. Oke. Yuk silakan. Silakan ya. Deal-dealan lah, deal-dealan. Bisa? Tidak bisa. Yang ini pun juga tidak bisa. Udah kenal bujuk dia? Sudah. Oke ya. Enggak. Ya tergantung dia mau buka apa tidak. Kasih kode buka. Ya, oke ya. Kasih gas. Bisa. Kira-kira bisa terbuka. Akhirnya terbuka. Oke, tidak ada terbuka. Yang ini tidak ya. Sampai detik penghabisan tidak terbuka. Oke, tepuk tangan untuk kita yang pada akhirnya membuka kepalan tangannya. Dan yang satu lagi bertahan sampai titik darah penghabisan ya. Tidak mau membukanya. Nah, next. Apakah Anda ataupun si B membuka kepalan tangan? Mengapa? Coba saya tadi mau bertanya sama yang membuka, akhirnya pada membuka. Jelaskan apa alasan Anda? Indah. Ya Bu Indah, silakan di sini Bu Indah. Oh di situ aja nggak apa-apa Bu Indah. Berdiri aja. Ya. Berdiri Bu Indah. Silakan di situ. Iya. Saya membukanya karena saya sudah tidak kuat lagi. Silakan Ibu Leni memberikan penjelasannya. Saya ingin menjelaskan mengapa kepalan tangan saya tidak saya buka. Karena dalam kepalan tangan saya ini saya memiliki sesuatu yang berharga yang saya miliki. Jadi itu harus saya pertahankan agar tidak diambil oleh orang lain. Ya, terima kasih. Yang memegang kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan, si A atau si B? Ya. Si A. Jadi jawabannya tentu diri kita sendiri. Yang memegang kepalan tangan tersebut yang memegang kontrol ya atas kepalan tangan. Apa kita mau membuka ataupun menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Ibu Indah membuka kepalan tangannya juga ya benar, dia sudah nggak sanggup diganggu kawannya. Jadi dibukanya juga ya nggak masalah. Ternyata dia sudah goyah karena sudah nggak kuat ya kan Bapak Ibu. Dan pihak kedua tadi orang Ibu Leni tetap dipertahankannya. Kenapa? Yang disimpannya apa tadi Bu Len? Berharga buat Ibu, emas ya atau apapun itu adalah apa namanya? Ibu Indah termotivasi
eksternal, yaitu dorongan Oke, dari Bapak luar Ibu sehingga dia hebat. bisa membuka Selanjutnya, kepalan tangannya. perubahan Sedangkan paradigma Ibu teori Leni kontrol dia atau dorongan teori internal pilihan dari dirinya. ilusi kontrol. Dia tidak ingin membuka karena ada Dr. prinsip William yang Glasser dijaganya. dalam choice theory meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ternyata selama ini kita bilang kita mengontrol murid, ternyata hanya ilusi. Karena yang bisa mengendalikan diri ya mereka sendiri. Kita hanya mengarahkan sebagai guru. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita selama ini sudah memberikan penguatan, kita rasa sudah efektif ya, sudah bermanfaat bagi anak didik kita. Tapi kata Dr. William, ini semua ilusi. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke ya Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada dua. Yang pertama stimulus respon dan teori kontrol. Realitasnya kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kenapa Ibu Linda? Oke ya. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah realita kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki pandangan berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya adalah tentang, inilah yang mau kita bahas tentang disiplin positif. Ini yang pertama ya. Disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah tentang profil pelajar Pancasila. Sudah kita ketahui bersama, profil pelajar Pancasila ini yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ya, ketiga, bernalar kritis. Keempat, berpemikiran moral. Yang kelima, bergotong royong. Lalu berikutnya adalah kreatif. Nah, jadi profil pelajar Pancasila ini memang sudah harus kita masukkan di dalam pembelajaran di kelas kita ya Bapak Ibu. Berikutnya kami juga mempelajari tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini adalah merupakan motivasi ekstrinsik. Artinya apa Bapak Ibu? Ekstrinsik adalah terdorong dari luar, bukan dari diri kita sendiri ya.
Nah, jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, jadi murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar. Yang baik yang bagaimana? Yakni menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kenapa? Karena murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Inilah yang harus kita kembangkan di dalam kelas kita, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau yang namanya hukuman, Bapak Ibu tahu selama ini bagaimana? Hukuman. Ya, hukuman bersifat menyakiti. Orang yang kita hukum merasa tidak nyaman, takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri. Lalu selama ini kita juga memberikan penghargaan, ternyata itu tidak efektif ya, merusak hubungan. Ada yang iri, kenapa? Yang satu kita beri hadiah, yang satunya cemburu. Jadi hanya memunculkan sifat iri. Lalu mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking juga tidak baik. Makanya di kurikulum Merdeka tidak ada sebenarnya sistem ranking. Lalu merampas hak menghargai diri. Oke, next. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada namanya konsekuensi, ada namanya restitusi. Konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Berikutnya restitusi. Bapak Ibu guru hebat, restitusi inilah yang harusnya akan kita laksanakan di dalam pembelajaran kita. Sehingga apa? Murid dapat bertanggung jawab untuk melakukannya, untuk perilakunya. Mereka fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dalam disiplin positif ini untuk jangka panjang yang baik untuk kita lakukan. Jadi kalau penghargaan tadi dia dalam jangka waktu pendek memang sifatnya bagus, tapi kedepannya kalau nggak diberi hadiah dia tidak mau mengerjakan. Jadi tidak baik ya Bapak Ibu. Next. Di sini juga ada bentuk program kebajikan apresiasi ya. Next. Ini tadi ya Bapak Ibu, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ciri-ciri restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikutnya fokus pada karakter bukan tindakan, lalu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi Bapak Ibu guru hebat, ini adalah kasus yang sering tidak mengerjakan tugas. Ini ya, ada perbedaannya. Di kelas kita ada murid tidak mengerjakan tugas. Jadi kalau seorang guru menghukum murid hormat bendera selama 15 menit, guru marah, murid menjadi takut, ini adalah berbentuk hukuman ya. Lalu kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat. Lalu guru tegas dan murid menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi bedanya konsekuensi dan hukuman ini nanti ada di sini ya. Next. Nah ini dia ya Bapak Ibu. Tindakan guru. Coba ya diisi ya.
tindakan 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Pernah mencatat 100 kali. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, bagus. Lanjut. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Baik Bapak Ibu. Jadi bedanya hukuman dengan konsekuensi sudah tahu berarti ya. Kalau hukuman dia adalah memberikan sanksi kepada anak tapi tidak sesuai yang dilakukan. Misalnya terlambat datang tapi dihukum lari ke lapangan. Itu jadi tidak sesuai, malah menimbulkan apa? Anak kelelahan. Tapi kalau konsekuensi adalah sama-sama kita lakukan, ada perjanjian, kita tulis. Misalnya inilah juga. Anak menjatuhkan air di meja. Jadi dia membersihkan meja tersebut. Dia membersihkan karena kesalahan dia sendiri, bukan hukuman lain. Next. Kami juga ada mempelajari mengenai keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kita juga sudah membuat aksi nyata tentang keyakinan kelas. Oke. Oke, ini ya Bapak Ibu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas ya? Saya mau nanya nih sama Bapak Ibu guru. Kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam. Keyakinan kelas tidak atau peraturan ini? Yang mana? Menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kami guru dan murid, yang mana Bapak Ibu? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kesepakatan atau peraturan? Kesepakatan. Gini maksudnya? Keyakinan kelas atau peraturan? Keyakinan. Ya, oke. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan. Menjaga kebersihan. Peraturan. Ya. Oke, next. Nah, ini dia bedanya. Peraturan itu seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di semua 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi ada kata dilarang, hadir, nah, peraturan itu namanya. Tapi kalau keyakinan kelas ada rasa tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen di sini, menjaga keselamatan, menghormati orang lain, keselamatan serta keamanan. Bapak Ibu guru hebat, udah lemes kayaknya, ngantuk ya. Nah, kita memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia, ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, lalu ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini juga ada pada siswa-siswi kita ya. Nah, sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol restitusi. Pertanyaannya, coba saya ingin Bapak Ibu menuliskan di kertas yang ada di depan Bapak Ibu posisi kontrol yang sudah selama ini Bapak Ibu lakukan di dalam kelas ya. Silakan Bapak Ibu. Boleh dipilih salah satunya. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 di sini. Yang mana yang sudah Bapak Ibu guru lakukan di kelas?
Boleh, nggak apa-apa, yang mana-mana nggak apa-apa. Karena memang inilah posisi kontrol kita. Di antara ini. Iya, pilih salah satu. Mana yang sudah paling sering ibu, bapak, ibu lakukan di kelas? Nanti tempel di sini ya bapak ibu. Yuk, segera. Salah satu yang dipilih. Satu aja ya. Terus mana tulisannya? Bisa bicara. Itu adalah Jelaskan dulu kok satu-satu itu maksudnya. Aku juga yang mau apa lagi juga, bisa lagi. Asal jangan ke. Oke ya bapak ibu guru hebat. Di sini ada saya lihat Ibu Supriyati pemantau. Ini rapi ya. Ya. Ini eceknya nampak kayak judulnya dia tempelkannya ya. Bagus ya bapak ibu ternyata punya kreativitas tak dalam menempel. Ini rapi tersusun. Yang sini judulnya. Oke. Jadi bapak ibu guru hebat, posisi yang manapun ini adalah memang posisi kontrol seorang guru. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka mana yang lebih baik? Nah, jadi kalau selama ini misalnya Ibu Supriyati adalah pemantau, ya ini sudah bagus gitu. Jadi yang bisa dipakai di dalam kurikulum Merdeka itu sebenarnya di antara ini semua adalah yang dua. Kalau bisa yang satu saja, yaitu posisi manajer. Itulah yang terbaik sebagai seorang guru. Tadi ada juga yang bilang manajer udah semuanya. Ya memang benar. Kalau kita sebagai guru seorang manajer, nah ini kita perhatikan ya Bapak Ibu. Video pembelajaran tentang restitusi ya. Contoh. Semua gitu. Semua. Perhatikan ya Bapak Ibu. Kira-kira posisi apa yang dilakukan Tapi kan Ibu? harus milih satu. Itu yang masalah. Ya, tapi nggak pernah aku suruh paling luas gitu. Apa lagi gitu. Cuma dia nasihat ya. Ada ngeri. Ya, itu tadi Bapak Ibu, yang tadi dari cerita tadi seorang guru tadi posisi apa yang dipakainya? Hukum. Kenapa? Karena dia membentak-bentak dan menyuruh anak berkeliling lapangan ya. Dengar Bapak Ibu?
SMA negeri 1 ya? Semen Sako ya? Kan? Ada. Bukan ya? Di Jawa. Semen Sako ini. Iya. Jadi Bapak Ibu guru hebat, sebagai seorang guru yang baik, jika anak-anak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan dalam video tadi, kita tidak boleh langsung menghukum, tapi kita harus melakukan yang namanya segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Inilah yang akan kita lakukan di pembelajaran di dalam kelas kita ya. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kalau anak berbuat salah, kita katakan padanya semua perilaku memiliki alasannya. Manusiawilah, karena kita tidak sempurna, ya kan? Maka kita akan melakukan kesalahan. Seperti itu kita katakan kepada anak didik kita. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kan di dalam kelas kita akan membuat keyakinan kelas, sehingga apapun yang dilakukan anak kita kembalikan kepada dia untuk menanyakan keyakinannya. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa yang akan kita lakukan? Nah seperti itu. Kira-kira supaya anak tidak terlambat lagi, apa yang akan kita lakukan? Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Next. Jadi Bapak Ibu guru hebat, di dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Pada akhirnya Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer ya. Kalau selama ini kita ada pernah di sini nggak ada yang penghukum ya? Apa karena takut ini ya? Oke ya, memang kita di sini memang tidak pernah ya. Karena kenapa? Menghukum itu hanya memberikan anak efek malah merasa takut tadi ya, seperti yang kita ketahui bersama. Jadi kalau pemantau ini masih bisa diterima ya, Bapak Ibu, pemantau, teman, manajer. Memang inilah yang terbaik yang kita lakukan kepada anak kita. Bapak Ibu guru hebat, mungkin demikian saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah kita akan bisa lebih baik lagi. Guru penggerak, tergerak, Bergerak, menggerakkan. Malas kerja tak dapat apa-apa. Acara yang kita lalui bersama semoga dapat membawa berkah. Amin. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi